harus untung. Nggak di-appreciate gitu ya. Kalau nggak untung nggak dapat duit mereka. Iya. Jadi di care karena ujung-ujungnya itu juga kembali ke mereka. Makanya balik ke value tadi. Jadi staffku tuh aku ajarin tentang value. Kalau kamu melakukan ini why? Melakukan ini why? Gitu. Jadi semuanya tuh ada alasan tanpa. Sekarang ini lagi banyak. Bener di kantorku. Hai. Hai Desi. Hai. Halo. Gimana? Baik. Bawa apa? Aku bawa pesenanmu nih. Nah. Wow. Satu lagi mana yang itu? Apaan itu? Nih, ada Yang ini nih. itu propolis. Nah. Ini nih, kasih. Tuh, Acak, Cel mau lihat. lihat. Ini propolis tuh khasiatnya apa sih, Ros? Ya pokoknya nanti ada Bagus deh. ya? Ini kan sekarang ini kita lagi banyak nih. Udah perubahan cuaca. yang sakit. Ada isu lagi katanya banyak yang sakit dan lain sebagainya. Ini penting banget ini. Flu-nya juga macam-macam deh Macam-macam kayaknya. lagi. Iya, perlu tuh jaga antioksidan. Kalau gitu nanti aku mau pesen juga deh ini. Nah, sama iya. itu. Boleh Makanya dong, udah. boleh banget. Ya. Makanya kita ngobrol deh. Yuk kita ngobrol. Yuk. Nah, iya. Ini makanya sekarang perlu ini. Sehari berapa kali ini minumnya? Sehari minumnya 2 kali. Oh, 2 kali. 3 sampai 5 tetes. Jadi Penting minum nih. Ini sama Iya. itu. Diminum Jaga langsung imun ke tubuh. ke mulut kita atau lah ke minuman? Ditetes di minuman Iya, boleh. Yang pokoknya pentingnya itu menjaga imunitas tubuh supaya kita tetap strong ya Iya. menghadapi itu tadi cuaca. Nah makanya nih aku ajak Desi kesini hari Desi. ini. Desi ini nih dia Pengusaha bikin ini? ya. Produksi kita sih. Wah. Itu Desi punya peternakan lebahnya. Iya, kata peternakan ini kurang enak ya. Abis Lebih ke budidaya ya. Oh, ke budidaya. Kalau peternakan tuh kan kesannya tuh dikasih makan gitu. Iya, kan. iya, Kalau budidaya itu dikoreksi aja nih kalau gue salah nih. Maksudnya mereka nyari makan sendiri nggak dikasih makan gitu. lebah ya. Iya, jadi Mandiri. nyari di bunga hutan Iya. gitu-gitu sih. Emang dekat Enak dong hutan. ya, udah nggak kasih makan tapi dapat hasilnya dari Iya lebah. dong. Masih begitu, itu prinsip bisnis mesti begitu. Nah tuh prinsip Iya. ekonomi, prinsip bisnis ya. Iya Desi. dong, Jadi betul. kita kalau mau tanya-tanya soal bisnis nih Iya. sama Ibu Desi nih. Bu Desi itu kan stingless bee ya. Itu khusus nggak sih? Ada di mana? Mungutinnya Apa gimana cuma ada gitu? di daerah Desi? Apa di semua tempat ada gitu? Itu tuh jenis yang stingless ini. Oke, ini menarik banget nih pertanyaannya. Jadi gini, stingless bee itu awalnya tuh dikenal itu di Amerika Latin. Ya, tapi ternyata ketika ditelusurin di daerah Katulistiwa gitu ada, di Indonesia juga ada gitu. Cuma sekarang ini kan yang banyak orang tahu itu adalah madu dari sting bee. Yang tahu ya, yang kita takut disengat gitu. Nah, biasanya kalau dari madu yang dari jenis yang sting ya, itu tuh tergantung bunga. Kan ada madu rambutan, ada madu kelengkeng, kan banyak ya. Nah, kalau ini nggak tergantung itu. Gitu, karena memang jenis lebahnya beda, ukuran lebih kecil, dan dia makan bunga apa aja di hutan. Makanya secara taste itu sama teksturnya itu agak beda dengan madu yang biasa umumnya kita dapat di pasaran. Itu lebahnya secara alami ada di alamnya itu atau memang dibawa, memang di breeding Ada. dikembang biakin gitu ya? Des? Ada di Indonesia ada. Oh. Cuma memang jenisnya ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar gitu. Banyak lah, ada sekitar kalau spesiesnya sih ada ratusan ya. Di Indonesia kalau nggak salah puluhan jenis lah ada. Dan menariknya dari suku Maya udah minum madu ini. Wow, berarti ini boleh dibilang apa warisan leluhur banget ya, warisan leluhur ini. Maya tuh kan berapa ratus Iya, karena sebelum zaman dulu kan Masehi. nggak ada Iya, obat. udah itu. Betul, nggak ada betul, obat-obatan
Jadi ternyata ini memang luar biasa ya. Tapi fungsinya lebih ke medicated ya. Medicated ya, bisa medicated, bukan hanya medicated, berarti pencegahan bisa, untuk pengobatan pun sebenarnya bisa. Betul, betul. Terus Desi, selain pembudidayaan dan ini nih memproduksi propolis dan madu, ini kayaknya entrepreneur sekali deh ibu ini. Ada bidang bisnis lain lainnya apa? gitu. Bisnis lain? Iya, aku tuh sekarang ada bisnis catering ya. Cateringnya lebih ke nasi kotak sih ya. Jadi kita supply ke kementerian gitu ya. Terus ada juga hotel ya di Bangka. Itu hotel keluarga sih. Gua karyawan gitu, karyawan di hotel gitu. Jadi ngurusin gitu. Ya itu ya madu itu sih kalau kita ngomong secara bisnisnya ya. Yang itu yang saya lakukan saat ini. Wah, kalau dibayangin tuh ya Des, ini, tapi kan ini juga mom ya. Anaknya berapa? Anaknya tiga saja. ya Bu ya. Iya ya. Nah, gimana tuh cara ngatur waktunya, urusannya, bisnis yang nggak sedikit ya satu, tapi rumah tangga kan jadi istri juga, jadi ibu juga, anaknya 3. Gimana tuh Des? Sebagai mompreneur. Sebagai mompreneur nih kayaknya. Mompreneur ya. Iya, sebenarnya gini sih buat aku kan menemukan ya bahwa kita tuh cuma seorang dan nggak bisa dipecah-pecah. Desi kan. Nah, yang aku lakukan itu untuk bisnis itu bisa berjalan. Sementara kita juga punya waktu sendiri. Aku tuh ngebangun tim, gitu ya. Jadi kayak di Bangka Hotel, aku udah punya tim. Jadi bagianku bukan lagi ngurus di operational gitu ya. Karena kan kekuatan orang berbeda-beda gitu. Nah, yang ngurus operational ini mesti punya tim yang solid. Sama yang di catering juga ya, di Pesona namanya, itu juga udah ada tim solid yang operational gitu. Karena yang memusingkan kan urusan operational kan. Nah, sama dengan madu itu sendiri, kebetulan yang ngurus operational tuh lebih ke suami. Dia memang kekuatannya tuh di operational gitu. So I think yang membuat kita akhirnya sulit membagi waktu itu karena kita tidak membangun support system di dalam bisnis kita gitu. Semua mau dipegang. Semua mau dipegang. Semua mau Nggak percaya dikepoin sama ya. orang. Nah itu jadi masalah. Gitu. So dengan adanya tim yang kuat, semua bisnis itu bisa berjalan dengan baik. Jadi Hanya kita awalnya supervise. aja mungkin ketika membangun timnya itu ya perlu effort lebih, ya kan, kerja kerasnya. Tapi sesudahnya enak. Soalnya aku lihat dia ya walaupun sibuk, tapi jalan-jalan Enjoy aja ya. Ini sih hobinya traveling ya guys ya. Lu hobi makan, traveling. Hobinya itu. Hobinya itu. Jadi dia sempet aja tuh tetep jalan-jalan. Jalan tapi duit masuk kan. Itu dia tuh. Itu dia. sambil jalan-jalan mesti monitoring apa udah percaya aja gitu? Kalau sebenarnya tiga-tiga ini semuanya udah aman sih. Ya, I am blessed gitu ya, diberkati dengan tim yang memang bisa dipercaya gitu. Karena memang dari awalnya itu yang aku lakukan adalah membangun value di dalam perusahaan itu, di dalam bisnis itu. Karena kan kalau nggak ada value pada bingung kan mau gimana kan. Begitu ada value, jadi mereka udah nangkep tujuan perusahaan itu apa gitu kan, lalu berjalan dengan sesuai value itu. Dan of course membangun hubungan ya. Ya, kalau nggak ada hubungan yang baik, kita benar-benar curiga, nggak mungkin bisa jalan-jalan gue masih di tempat melulu gitu. Karena mesti tongkrongin terus mesti gitu tongkrongin ya. melulu gitu kan, itu melelahkan ya kalau begitu. Jadi nggak menikmatin bisnis gitu. Iya, ini namanya work hard, work smart. Yes. Work smart juga ya, bukan hanya kerja keras. Selain masih sempat jalan-jalan, masih sempat ngurusin itu juga loh, socialpreneur-nya. Nah, bener ya? Yes. Membina apa sih, apa tuh, Des? Ibu-ibu ya? Jadi pada waktu masa pandemi kita tahu ya semua orang kan susah ya. Ya, jadi waktu itu kita berpikir kita bisa berbagi apa? Bagi duit, semua lagi nggak ada duit. Jadi nggak mungkin gitu kan. So pada waktu itu kita membangun satu kegiatan, yaitu lewat training, training untuk membantu di bidang saya kan kuliner nih. Jadi ngajarin orang UMKM, ibu rumah tangga yang nggak ngerti tentang merek, ya kan, yang nggak ngerti gimana makanannya tuh bisa stabil gitu ya. Jadi awalnya kita bikin seminar gitu. Nah dari seminar itu kemudian berkembang menjadi satu komunitas. Ya, komunitas ini namanya Komunitas Maju Kuliner, itu yang aku bina. Saat ini sih
berkurang banyak dalam arti pada waktu pandemi kan banyak banget tuh, ada sekitar 400-an ya. Lalu sekarang mengerucut dan menurut aku malah lebih tajam ke 140 UMKM yang kita bina. Nah, di situ diajarin tentang merek gitu ya. Diajarin ya tadi membuat standar resep. Saya bersyukur teman-teman yang kemudian merasakan apa yang saya lakukan akhirnya punya spirit yang sama gitu. Makanya motonya kita tuh pay it forward. Jadi ini adalah kontribusi Desi kepada masyarakat, Yes. sosial. Jadi benar-benar murni tanpa bayaran ya? Tanpa Desi? bayaran. Oh, Ya. oke. Wow. Mereka mungkin akan dulu awal-awalnya itu tidak ada bayaran sama sekali. Sekarang untuk masuk mereka akan bayar, mereka dapat kaos gitu ya. Tapi ke kitanya nih, kalau misalnya kita mesti kurasi atau mesti ngajar mereka tentang mereka, kita nggak terima bayaran apa-apa, gitu. Jadi semuanya kembali ke Komaku. Kalau misalnya ada kegiatan Komaku hanya untuk situ. Iya, jadi dana itu hanya untuk kegiatan komunitas. Jadi benar-benar murni komunitas yang dimana kamu membangun untuk memberi sesuatu ya bagi mereka ya. Wow, Ilmu luar lah, biasa ya. Apa singkatan Komaku? Komaku tuh komunitas maju kuliner. Maju kuliner. Ya, jadi khusus Komaku. pebisnis kuliner ya. Yes. Jadi sahabat perempuan kalau tertarik mau kulik-kulik bisnis kuliner, nah boleh nih join komunitasnya, ya kan? Nah terus nih ngomong-ngomong soal mompreneur lagi ya, Des. Aku penasaran tuh gini, apakah seorang mompreneur itu antara dia di rumah menghadapi keluarga dengan dia di kantor atau di bisnis gitu ya, itu seperti uang logam dua mata sisi yang berbeda, atau how you represent you gitu ya, as a mompreneur itu kepada dua dunia yang sebenarnya kalau aku bilang dua dunia ya, karena mengelola bisnis itu pasti sangat beda banget dengan mengelola keluarga, anak-anak dan suami gitu kan. Nah itu gimana deh? Gimana ya? Sebenarnya gini sih, pasti ada satu garis, ada warna yang sama sebenarnya. Tadi kata Mam itu udah benar tuh ya. Jadi saya menemukan di dalam bisnis ya, sebetulnya tuh butuh ada naungan. Dalam case ini, me as a mom ya, ini kan para karyawan itu kan mereka juga butuh dinaungin. Ya, we have to treat them in the right way. Bukan cuma lu karyawan gue mesti begini, kalau enggak ini enggak gitu loh. Jadi the touch is caring like a momnya itu tetap dilakukan, but in a way certain time yang profesional kita akan lakukan dengan tegas gitu. Contoh, kalau misalnya nih ya ada staffku nih lagi aneh-aneh nih, biasanya aku hanya ngomong dulu, kamu kenapa gitu. Ya kan, kalau bos kan nggak Naluri ibu ya. naluri ibu gitu. Dipakai. Nah, biasanya aku hanya ngomong dulu gitu loh. Tapi pada waktu itu mentok, ya udah, we will proceed it as it is gitu sebagai perusahaan ya. Ini khususnya kalau di hotel lah kita ngomong. Dan itu terjadi sih gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu sulit juga gitu. And by the way, kantor gue juga di rumah gitu. Jadi itu mempermudah ya. Nah itu bagian yang aku syukurin sih, kan memang ada yang kantornya di luar gitu ya. Aku kebetulan kantornya di rumah, jadi itu akan lebih mudah sih. Untuk ngaturnya gitu. Untuk ngaturnya ya. Jadi benar-benar memang perlu hikmat, kebijaksanaan. Bagaimana menghadapi situasi-situasi tertentu. Apakah ini peran sebagai mamnya yang dikedepanin atau sebagai bosnya ya, atau pemilik bisnisnya yang ditekaninnya gitu ya, guys ya. Iya, karena aku khususnya buat orang-orang inti. Ya, orang-orang inti yang memang kita tahu dia mati-matian buat kita gitu ya. Ada waktunya aku tuh sebenarnya nggak perlu lagi tuh sebenarnya nih, nggak perlu lagi visit gitu. Itu udah running gitu. Kayak contoh kemarin kan ada pertandingan itu udah running aja gitu. But saya lalu pikir gini, enggak loh, ini orang butuh support. Dengan kehadiran. Kadang di sana juga ya di Bangka kan udah ini kayaknya udah semua udah selesai. Gue ngapain gitu ya. Tapi then I remember, oh enggak, you are here not for the product, tapi for the people gitu. Gitu. Jadi jangan tahu bahwa kita ada tuh untuk orang lain. Nggak tahu ya, gue sih lebih semangat aja sih. Semangat jadi aja tetap gitu. care ke people-nya ya, orangnya diperhatiin juga, bukan cuman bisnisnya harus untung ya gitu, jangan orang suruh kerja tapi karyawan kita nggak
harus untung. Nggak di-appreciate gitu ya. Kalau nggak untung nggak dapat duit mereka. Iya. Jadi di care karena ujung-ujungnya itu juga kembali ke mereka. Makanya balik ke value tadi. Jadi staffku tuh aku ajarin tentang value. Kalau kamu melakukan ini why? Melakukan ini why gitu. Jadi semuanya tuh ada alasan tanpa nggak ada udang di balik bakwan, nggak ada gitu loh. Iya. Jelas gitu. Pernah clear. ketemu yang nakal-nakal? Oh, banyak. Itu nggak ada? Banyak. Terus how you find out? Maksudnya menemukan, oh yang ini nggak benar dan ini dan cara you menindaknya gimana gitu biasanya? Ada waktunya memang kita mesti keras ya. Karena gini, tidak berarti saya seorang ibu lalu di dalam Jadi perusahaan lembek. jadi ibu tuh nggak bisa gitu. Jadi memang kita mesti membedakan, memposisikan diri kita sesuai dengan kondisi gitu. Ada momen di mana karyawan nih tersulut dengan pihak luar segala macam. Tiba-tiba mereka datang untuk against the company. Gitu, ada waktunya seperti itu. Buat aku sih gini ya, pasti ya berdoa minta Tuhan pimpin gitu ya. But more than that, bukan hanya berdoa lalu berdiam, tapi pada waktu itu aku ngerasa dapat tuntunan be courageous gitu. You have to against what is not right gitu. Gitu. Ya udah, kita langsung berstrategi lah. Berstrategi menangkap basah situasi itu. Sesudah itu kondisinya menangkap basah dalam kondisi di dalam general meeting ya. Why kita lakukan general meeting supaya yang lain lihat bahwa yang nggak benar tuh ini. Jadi untuk mengajarin yang lain juga gitu, ya kan, staff yang lain gitu, ya kan. Sesudah itu selesai, tapi tetap ada tuh ujung-ujung sana sini. But luar biasanya, ketika kita melakukan segala sesuatu dengan benar ya, ini yang aku alamin, ujung-ujungnya yang cuma ikut-ikutan tuh tahu. Oh ternyata gua salah, mereka datang minta maaf gitu. Gitu. Sadar jadinya, ya kan itu kan. Iya. Enaknya sih begitu sih. Jadi maka menurut aku tuh dunia bisnis itu menarik ketika kita mengikut sertakan Tuhan lah pasti ya. Ya kan? Karena kalau enggak dengan kekuatan sih, aduh setengah mati tuh ngadepin Dan orang harus tuh. punya pandangan membangun Yes. orang-orangnya. Yes. Makanya tadi value-nya Value-nya, dikedepankan gitu kan, fungsi sebagai mom. Luar biasa. Des, kalau boleh satu pertanyaan terakhir ya. Boleh dong. Tapi ini mungkin agak personal. Ci. Gak apa-apa. Aku jadi takut. Gini, apa peran your family gitu ya, yang maksudnya itu menjadi satu kekuatan bagi kamu ketika menghadapi dunia bisnisnya gitu loh, Des, maksudnya. Wow, this is powerful question sih, ya. Menurut aku sih, personally itu gede banget perannya, ya. Perannya itu bukan hanya secara support, of course my husband, suamiku pasti sangat support gitu ya. Nah sekarang pertanyaan kan anak-anak nih, anak-anak kan belum tentu ngerti dong, Betul. apa yang maminya lakukan, ya kan? Kalau waktu, karena kantorku juga di rumah, kita nggak terlalu banyak waktu yang kebuang. Tapi sebenarnya mereka tuh menjadi tanda kutip the purpose kenapa I do it right. Karena buat aku gini, apapun yang aku lakukan itu mesti ngasih contoh. Ya sebagai ibu mesti ngasih contoh ke anak-anak, which is generasi muda gitu loh. How you deal with people. Kapan kamu mesti tegas, kapan kamu mesti calm, kapan what to do ketika ada situasi ini, what to do dengan situasi ini. Dan biasanya pada waktu situasi sulit itu datang, aku cerita, wah di hotel lagi ngalamin ini nih, hotel lagi ngalamin ini nih. So what I do, ini yang aku lakukan gitu. Jadi Terbuka sama mereka ya. Terbuka ya, harus terbuka gitu. Jadi mereka tahu bahwa oh ya, apa yang dilakukan tuh mereka paham. Pada waktu itu mungkin mereka cuma oh iya gitu. Tapi lately aku tuh nangkep ya beberapa kali ketika kita diskusi, mereka tuh ingat kan waktu itu mami begini ya. Oh iya. Ya, jadi memang apa yang ditanam itu nggak pernah sia-sia sih, ya nggak sia-sia. Jadi mereka belajar di situ, because the purpose is them, for them to learn to be a better person. Ketika ngadapin situasi yang mungkin mirip sekalipun nggak sama, minimal ada contoh lah, ya, bagai how-nya tuh gimana gitu, itu situasinya. Wow, luar biasa. Ya, sobat perempuan, buat para moms mungkin, atau ada yang mungkin baru mau memulai menjadi mompreneur, atau yang sudah menjalani bisnis sebagai mom juga. Mungkin cerita Desi pada
episode ini ya bisa memberikan kepada kita wawasan yang lebih lagi ya. Kalau saya menangkap satu value loh teman-teman, mungkin nanti Cianti atau Acel juga boleh sharing ya, nangkep value apa nih? Mungkin dari Cianti dulu deh. Oke. Jadi kalau saya lihat tadi dari ngobrol-ngobrol hari ini, Desi itu mau di kantor mau di rumah tuh sama gitu ya. Jadi integritasnya kelihatan banget. Mau jadi mam, mau jadi pemimpin gitu, tetap sama. Cuma memang cara approach-nya yang berbeda gitu ya. Dan yang penting itu adalah bagaimana kita membagikan teladan ya. Itu teladan yang baik, yang nggak di mana-mana sih, harus ya di rumah, ya di kantor, ya dimanapun di komunitas ya, itu yang akan dilihat orang. Iya. Akan bersuara lebih nyaring gitu ya. Iya. Betul. Kalau Acel? Aku melihat Desi ini dia selalu memberikan value kepada karyawannya gitu kan. Jadi karyawannya tahu mau kemana, kenapa dia berbuat gitu. Wah, itu luar biasa sih menurut aku ya. Karena mungkin nggak banyak orang yang sebagai bos nggak seperti itu gitu. Yang penting keuntungan perusahaan gitu kan. Dan untuk sebagai keluarganya juga di situ terbuka. Jadi dia tidak menutupi apa yang dia alami gitu. Jadi dia terbuka sama anak-anak, sama suami. Jadi mereka tahu gitu kejadian dari orang tuanya nih kenapa, dan itu dia bisa ambil pengalaman dari situ. Luar biasa. Betul. Dan aku juga belajar sesuatu bahwa Desi menjadikan keluarga itu sebagai suatu support system justru ketika dia menjadi seorang mompreneur. Jadi bukan berarti keluarga menjadi penghalang, atau justru keluarga itu bahwa menjadi suatu, that's your why ya, why-nya gitu. Bukan hanya purpose-nya gitu. Karena disitulah gitu anak-anak akan belajar meneladani ibunya, mamahnya ya, bagaimana mamanya ini di rumah kepada karyawan dan lain sebagainya. Nah, jadi para mompreneur ya mungkin setiap kita punya kondisi yang berbeda-beda. Ya, sahabat perempuan mungkin punya situasi yang ya berbeda, tidak mungkin 100% sama, tetapi nilai-nilai yang baik yang bisa kita pelajari dari sahabat perempuan kita hari ini ya, itu menjadi bekal buat kita juga menjadi seorang mompreneur yang bukan hanya menjadi manfaat buat di keluarga, di bisnis, juga bahkan menjadi dampak secara sosial tadi ya, membangun wanita-wanita pengusaha kuliner. Nah, oke, sahabat perempuan, semoga tayangan episode ini memberikan inspirasi yang lebih lagi, kita semua belajar lagi, lebih lagi. Dan kalau ada teman-teman yang mau berbagi saran atau ide, usulan, boleh ketik di kolom komentar. Terus dukung kami dengan cara Like, share, and subscribe di channel Cerita Perempuan. Dari perempuan, oleh perempuan, untuk perempuan hebat, kita semua.